Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di channel Natagama Televisi, saluran televisi pembelajaran. Pada video kita kali ini, kita akan mengulas modul internal dari Natagama Televisi yang merupakan modul pembelajaran akuntansi untuk kelas 12 SMA. Nah, pada video kita kali ini, kita akan membahas tentang contoh pencatatan transaksi pada jurnal umum perusahaan dagang. Saya ingatkan kembali, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu karena ini mudah bagi Anda tetapi sangat berarti bagi kami. Untuk yang sudah subscribe, jangan lupa aktifkan loncengnya agar nanti Anda mendapatkan notifikasi dari kami. Selamat menyaksikan. Sahabat Natagama Televisi, pada pertemuan video kita kali ini, kita akan mempelajari bagaimana cara mencatat transaksi dari sebuah perusahaan dagang ke dalam jurnal umum. Nah, pencatatan transaksi perusahaan dagang ke dalam jurnal umum di sini itu akan efisien apabila atau frekuensi dari transaksi yang ada di perusahaan dagang ini tidak begitu sering terjadi. Tetapi nanti apabila frekuensi dari transaksi itu sering, maka nanti penggunaan jurnal umum ini tidak akan lagi efisien. Pada bab selanjutnya, nanti kalian akan mempelajari bagaimana nanti cara mencatat transaksi perusahaan dagang ke dalam jurnal khusus. Namun sebelum kita memulai bagaimana cara mencatatnya, saya ingatkan kembali bahwa akuntansi itu adalah pengetahuan yang sifatnya nyambung. Maka Anda selayaknya sudah memahami tentang akun yang spesifik ada di perusahaan dagang. Penggunaannya itu untuk apa? Tentang bagaimana syarat pembayaran. Sudah memahami tentang bagaimana syarat penyerahan barang. Nah, pengetahuan-pengetahuan tentang itu akan membantu Anda dalam mencatat transaksi perusahaan dagang ke dalam jurnal. Oke ya, sekarang kita akan mulai. Ini adalah transaksi dari usaha dagang Rifka, sebuah perusahaan dagang yang didirikan oleh Miss Rifka pada tanggal 1 Januari 2016 yang bergerak dalam bidang jual beli gula dengan merek My Sugar. Nah, inilah rangkaian transaksinya. Kita mulai mencatat nih terlebih dahulu tanggal 1 Januari untuk modal awal, Miss Rifka menyetorkan uang tunai sebesar 250 juta. Peralatan kantor 20 juta, peralatan toko 10 juta, dan truk sebesar 70 juta. Bagaimana cara mencatat transaksi ini? Kita analisa. Menyetorkan uang tunai, maka di sini ada penggunaan akun kas. Jadi akun yang pertama di sini ada akun kas. Dengan adanya setoran dari Rifka, maka kas itu menjadi bertambah. Nah, kita lihat, kita catat nih. Kas, karena kas ini tergolong kelompok harta, ketika bertambah, maka kita mencatatnya di kolom yang sebelah debit. Bertambah 250 juta. Di sini saya mencatatnya dengan menggunakan angka dalam ribuan ya. Maka dicatat 250 ribu. Kemudian berikutnya, akun berikutnya adalah akun peralatan kantor. Dengan adanya setoran dari Miss Rifka juga di sini peralatan kantor itu menjadi bertambah. Peralatan kantor bertambah itu ada di sebelah debit. Kenapa? Karena peralatan kantor juga sama dengan kas ini adalah termasuk kelompok harta. Maka kita mencatatnya sebelah debit 20 juta. Akun berikutnya adalah peralatan toko 10 juta. Peralatan toko juga bertambah akibat adanya setoran dari Miss Rifka. Peralatan toko ini sama ya, tergolong harta juga. Maka ketika bertambah, kita mencatatnya di sebelah debit. Akun berikutnya adalah akun truk 70 juta. Saya menggunakan nama akunnya truk. Anda boleh menggunakan akun yang lain, misalnya menggunakan kendaraan atau mobil, itu nggak masalah ya. Di sini saya menggunakan akunnya truk. Truk ini juga sama ya, masih termasuk kelompok harta, maka ketika bertambah, dia posisinya ada di sebelah debit dengan angka 70 juta. Nah, sekarang kemudian akun berikutnya, dengan adanya setoran dari Miss Rifka, maka modal Rifka ini bertambah. Artinya di sini, adanya penambahan harta ini akibat adanya setoran dari Rifka atau akibat adanya penambahan dari modal Rifka. Modal bertambah, posisinya ada di sebelah kredit dengan jumlah 350 juta. Dari mana penjumlahan ini? Nah, yakinkan ya bahwa pencatatan dalam jurnal itu posisi debit kredit ini harus seimbang. Nah, jadi 350 juta itu didapat dari penjumlahan harta ini. Oke, selesai kita mencatat tanggal 1 Januari. Selanjutnya tanggal 2 dibayar per kas sewa ruko kepada PT Penter sebesar 24 juta. Apa akunnya nih? Di sini saya menggunakan akunnya beban sewa. Kenapa saya tidak menggunakan akun sewa dibayar di muka? Karena manfaat dari sewa
sewa ruko ini habis di tahun 2016 juga. Maka di sini artinya tidak melewati 1 tahun atau 1 periode akuntansi, sehingga saya di sini mencatatnya menggunakan akun beban sewa. Nah, beban sewa itu bertambah. Beban bertambah di sebelah debit nih, 24 juta. Kemudian akun yang berikutnya adalah per kas. Artinya di sini kita mengeluarkan uang kas. Kasnya berkurang, dikeluarkan untuk menyewa ruko di sini. Maka kas berkurang, posisinya di sebelah kredit. Karena kas itu adalah kelompok dari harta. Harta kalau berkurang, posisinya ada di sebelah kredit. Selesai kita mencatat pencatatan untuk tanggal 2. Selanjutnya tanggal 3 Januari dibeli secara tunai dari CV Dragon, perlengkapan kantor 4 juta dan perlengkapan toko 6 juta. Dibeli secara tunai. Maka di sini apa yang dibelinya? Perlengkapan. Kita menggunakan akun perlengkapan. Akibat pembelian ini, maka perlengkapan itu menjadi bertambah karena kita membeli. Nah, perlengkapan bertambah, jadi perlengkapan kantor bertambah di sini sebelah debit karena perlengkapan kantor itu kelompok harta. Kemudian apalagi yang dibeli di sini? Perlengkapan toko. Maka perlengkapan toko juga di sini bertambah senilai 6 juta. Perlengkapan toko bertambah 6 juta. Nah, akun berikutnya adalah akun kas. Artinya di sini penambahan dari perlengkapan toko dan perlengkapan kantor yang bertambah di sini akibat kita mengeluarkan uang kas. Dari mana kita menyimpulkan penggunaan kas? Kalimat sini secara tunai, maka ada akun kas. Kasnya berkurang, maka kas posisinya di sebelah kredit. Kemudian tanggal 4, dibeli secara tunai barang dagangan. Nah, ini baru nih, kita masuk nih ke akun yang spesifik ada dalam perusahaan dagang. Maka di sini kita menggunakan akunnya adalah pembelian. Lihat di sini. Tanggal 4 Januari, akunnya adalah akun pembelian. Jadi akun pembelian di sini digunakan untuk mencatat pembelian barang dagangan, ya. Maka akunnya adalah akun pembelian. Nah, kalau kita bandingkan nih dengan yang tanggal 3, ini sama-sama membeli nih. Tanggal 3 juga membeli. Tapi untuk tanggal 3, yang dibeli ini bukan barang dagangan, tapi perlengkapan kantor dan perlengkapan toko. Maka di sini tidak digunakan akun pembelian. Tetapi kalau pada tanggal 4, yang dibeli adalah barang dagangan. Nah, maka kalau pembelian barang dagangan, menggunakan akunnya adalah akun pembelian. Kemudian pasangannya di sini adalah akun kas. Dari mana kita menyimpulkan akun kas? Kalimat di sini secara tunai. Karena membeli, maka kasnya itu berkurang. Kas berkurang, posisinya ada di sebelah kredit dengan jumlah 8 juta. Mengapa? Karena kas itu adalah harta. Kemudian di sini pembelian itu ada di posisi debit. Mengapa pembelian itu posisinya di debit? Pembelian adalah bagian dari atau kelompok akun beban. Beban untuk memperoleh barang. Beban ketika bertambah posisinya ada di debit. Maka di sini pembelian ada di posisi sebelah debit. Oke. Kemudian yang tanggal 5 Januari dibayar asuransi untuk 1 tahun. Membayar asuransi. Nah, di sini digunakanlah akun beban asuransi. Beban bertambah sebelah debit 1.200.000. Kemudian membayar ini menggunakan uang atau ada kas di sini. Kasnya berkurang 1.200.000. Bebannya bertambah, maka beban asuransi di debit. Jadi tanggal 5 ini mencatatnya dengan menggunakan akun beban asuransi debit dan kas sebelah kredit 1.200.000. Selanjutnya kita akan menganalisa transaksi tanggal 6 Januari. Dibayar beban iklan bulan Januari pada koran Jawa Pos senilai 500.000. Maka di sini ketika kita membayar beban iklan ada beban yang bertambah. Digunakan di sini akun beban iklan senilai 500.000. Kenapa menggunakannya akun beban iklan? Kenapa bukan iklan dibayar di muka? Karena di sini beban itu untuk bulan Januari saja, tidak melewati batasan 1 periode akuntansi. Maka digunakanlah beban iklan. Nah, beban bertambah di sini sebelah debit 500.000. Kemudian ada akun kas. Karena membayarkan menggunakan uang, maka berarti ada akun kas. Kasnya berkurang senilai 500.000. Selanjutnya kita lihat di tanggal 7. Nah, ini tanggal 7 juga ini termasuk transaksi yang spesifik ada di perusahaan dagang. Dibeli barang dagangan dari CV Lucky Day 200 pak gula dengan harga faktur 16 juta. Nah, kemudian di sini ada syarat nih. Camkan di sini nih. Ingat-ingat nih pengetahuan kamu sebelumnya. Ingat di sini ya. Jadi seperti yang tadi saya katakan di awal bahwa Anda sudah memahami pengetahuan sebelumnya. Di sini ada kalimat dengan syarat 3 garis miring 10
N-30. Artinya apa di sini? Artinya apabila nanti transaksi ini dibayar dalam jangka waktu 10 hari sejak tanggal transaksi, maka akan mendapatkan potongan senilai 3%. Kemudian di sini N-30 apa maknanya? Maknanya buat transaksi ini paling lambat dilunasi 30 hari sejak tanggal transaksi. Nah, kita lihat di sini adanya syarat di sini menunjukkan bahwa transaksi di sini dilakukan secara non tunai atau secara kredit. Kemudian ada kalimat faktur juga di sini. Faktur itu menunjukkan bukti transaksi non tunai. Maka artinya pembelian di sini dilakukan secara non tunai, tidak menggunakan akun kas. Tetapi akunnya adalah akun utang dagang. Jadi kita lihat nih pencatatannya nih. Dibeli barang dagangan, maka menggunakan akun pembelian. Pembelian bertambah sebelah debit. Sekali lagi karena pembelian itu adalah beban. Kemudian akun yang kedua adalah utang dagang. Utang dagangnya bertambah. Dengan membeli dan belum dibayar, maka utang kita bertambah. Utang bertambah posisinya di sebelah kredit 16 juta. Oke, selanjutnya kita masuk nih di tanggal 8 Januari membeli perlengkapan kantor tunai 1 juta. Membeli perlengkapan, maka akun perlengkapan. Kita lihat nih tanggal 8 di sini. Akunnya adalah akun perlengkapan. Perlengkapan itu bagian dari harta, maka ketika bertambah dia sebelah debit. Jadi perlengkapannya bertambah. Kenapa tidak digunakan akun pembelian seperti tanggal 7? Karena yang dibeli di tanggal 8 di sini bukan barang dagangan. Sekali lagi, akun pembelian hanya digunakan untuk mencatat pembelian barang dagangan. Maka tanggal 8 ini kita gunakan akunnya adalah akun perlengkapan. Kemudian ada akun kas. Dari mana penggunaan akun kas di sini? Dari kalimat tunai. Nah, kasnya berkurang. Jadi perlengkapan tadi bertambah di debit karena perlengkapan harta. Kas sebelah kredit karena berkurang. Kas juga di harta. Ketika berkurang dia sebelah kredit. Selesai kita mencatat transaksi tanggal 8. Selanjutnya mari kita lihat tanggal 9. Dikirim kembali barang dagangan yang telah dibeli secara kredit pada tanggal 7 dari CV Lucky Day sejumlah 50 pak senilai 4 juta karena segel rusak. Artinya di tanggal 9 di sini kita mengembalikan barang dagangan yang sudah dibeli dari CV Lucky Day di tanggal 7. Nah, apa nih akun yang kita gunakan untuk mencatat peristiwa pengembalian barang dagangan? Nah, akun untuk mencatat peristiwa pengembalian barang dagangan adalah akunnya itu adalah retur pembelian. Jadi, retur pembelian itu digunakan untuk mencatat pengembalian barang dagangan yang sudah kita beli. Nah, kenapa di sini retur pembelian itu posisinya ada di sebelah kredit? Retur pembelian itu adalah pembelian yang tidak jadi. Ini pembelian ya. Retur pembelian itu adalah pembelian yang tidak jadi. Pembelian itu adalah beban. Retur pembelian adalah beban yang tidak jadi atau beban yang berkurang. Nah, beban itu kalau berkurang posisinya di sebelah kredit. Maka di sini retur pembelian itu posisinya ada di sebelah kredit. Kemudian, akun berikutnya di sini adalah akun utang dagang. Dari mana kita menyimpulkan akun utang dagang? Ada penggunaan akun utang dagang di sini. Kita lihat ke transaksi sebelumnya, ke transaksi tanggal 7. Transaksi tanggal 7 itu kita membeli secara kredit di sini nih. Ada utang nih, utang kita 16 juta. Nah, tanggal 9 di sini, sebagian dari utang kita itu berkurang. Ada sebagian dari utang kita di tanggal 7 berkurang. Kenapa? Karena barangnya dikembalikan kepada CV Lucky Day. Maka, karena utang ini berkurang, posisinya ada di sebelah debit. Nah, berapa angkanya? Tadi disebutkan di sini angkanya 4 juta. Maka di sini utang dagang berkurang 4 juta. Ingat nih ya, utang itu kalau berkurang posisinya ada di sebelah debit. Ya, jadi di sini ada utang yang berkurang di sebelah debit. Kemudian kita masuk nih ke transaksi tanggal 10. Dijual barang dagangan 50 pak seharga 5 juta kepada PT Jaguar dan diterima kas 5 juta. Ini juga transaksi yang spesifik ada di perusahaan dagang. Perusahaan menjual kepada PT Jaguar. Apa akun yang digunakan untuk menjual barang dagangan? Nah, apabila terjadi penjualan barang dagangan, maka di sini menggunakan akunnya ya, di tanggal 10 nih ya, tanggal 10, maka kita menggunakan akunnya adalah akun penjualan. Jadi akun penjualan di sini digunakan untuk mencatat
penjualan barang dagangan. Nah, penjualannya bertambah dengan menjual, maka penjualan bertambah. Nah, penjualan bertambah, kenapa posisinya ada di sebelah kredit? Nah, penjualan bertambah, kenapa posisinya ada di sebelah kredit? Karena penjualan ini adalah termasuk kelompok akun pendapatan. Pendapatan kalau bertambah, posisinya ada di sebelah kredit. Jadi di sini penjualan ada di sebelah kredit. Kemudian pasangannya adalah kas. Dari mana kita menyimpulkan menggunakan akun kas di sini? Kita lihat di sini ada kalimat diterima per kas 5 juta. Maka di sini kita menggunakan akun kas 5 juta. Kasnya bertambah. Kas bertambah sebelah debit karena kas harta. Maka di sini kas di debit. Selanjutnya ya, kita masuk nih ke tanggal berikutnya, tanggal 11 Januari. Miss Rifka mengambil uang untuk keperluan pribadi 1 juta. Pengambilan pribadi maka menggunakan akun Prive Rika. Prive bertambah di sini ada di sebelah debit karena Prive itu adalah pengurangan modal. Maka posisi Prive itu ada di sebelah debit. Apa yang diambil oleh Miss Rifka di sini adalah uang. Maka di sini ada akun kas. Karena diambil, maka di sini kasnya itu berkurang. Kas berkurang sebelah kredit. Selanjutnya kita akan masuk ke transaksi tanggal 12 Januari. Dijual barang dagangan pada UD Maju Jaya sejumlah 100 pak dengan harga faktur 10 juta. Syarat pembayaran 2/10 N/30. Nah, kalau kita lihat di sini ada kalimat faktur, kemudian ada syarat pembayaran seperti ini, maka ini menunjukkan transaksi tanggal 12 ini dilakukan secara non-tunai. Nah, sekarang mari kita analisa ya. Tanggal 12 ini juga termasuk transaksi yang spesifik ada di perusahaan dagang. Dijual barang dagangan, maka kita di sini menggunakan akunnya adalah akun penjualan. Jadi akun penjualan ini dipakai untuk mencatat transaksi penjualan barang dagangan. Nah, penjualan itu termasuk bagian dari kelompok pendapatan. Maka ketika terjadi penjualan atau penjualan bertambah, posisi penjualan ini kita taruh di sebelah kredit dengan jumlah 10 juta. Kemudian, karena ini transaksi itu dilakukan secara kredit, maka di sini kita menggunakan akunnya adalah akun piutang dagang. Kita punya hak menagih kepada UD Maju Jaya karena di sini kita menjual barang dagangan dan belum dibayar. Maka ada akun di sini piutang dagang yang menunjukkan hak untuk menagih. Nah, piutang dagangnya bertambah. Piutang dagang itu termasuk kelompok harta. Maka ketika bertambah, dia posisinya ada di sebelah debit. Sehingga pencatatannya seperti ini. Piutang dagang debit dan penjualan di sebelah kredit. Oke? Selanjutnya mari kita lihat transaksi tanggal 13 Januari. Dibayar per kas pembelian barang dagangan yang dibeli tanggal 7 Januari 2016 dari CV Lucky Day. Artinya tanggal 13 ini kita membayar transaksi dari tanggal 7 Januari. Maka kita lihat nih transaksi tanggal 7 Januari dengan CV Lucky Day. Nah, lihat di tanggal 7 kita membeli barang dengan nilai 16 juta. Kemudian syaratnya 3/10 N/30. Artinya di tanggal 13 ini kita akan melunasi transaksi tanggal 7 ini. Nah, kita juga perlu cermati bahwa transaksi tanggal 7 ini memiliki kaitan dengan tanggal 9. Bahwa di tanggal 9, kita sudah mengembalikan sebagian barang yang sudah dibeli dari CV Lucky Day. Artinya di sini ada pengurangan nilai utang kita. Yang semula kita punya utang di sini 16 juta, sudah dikembalikan sebagian barang kepada CV Lucky Day senilai 4 juta, maka nilai utang kita itu bukan lagi 16 juta, tetapi hanya 12 juta. 16 juta dikurangi dengan 4 juta yang sudah dikembalikan barangnya. Nah, itu ya kita camkan ya, bahwa nilai utang kita itu adalah 12 juta. Nah, di tanggal 13, karena utangnya dibayar di sini, maka kita mencatatnya, utang itu berkurang. Utang kalau berkurang, posisinya ada di sebelah debit. Maka di sini utangnya berkurang 12 juta. Kemudian per kas, dibayar per kas. Membayar utang ini menggunakan uang. Maka ada akun kas di sini. Kas berkurang sebelah kredit. Nah, berapa nilai kasnya di sini? Kita harus hati-hati, kita cermati di sini. Transaksi tanggal 7 di sini ada syarat 3/10 N/30 yang maknanya apabila transaksi di sini dilunasi masih dalam jangka waktu 10 hari sejak tanggal transaksi, maka ada potongan senilai 3%. Apakah masih dalam jangka waktu potongan? Kalau kita membayar di tanggal 13, 10 hari sejak
sejak tanggal 7, kalau kita membayar di tanggal 13, maka ini masih dalam jangka waktu potongan. Artinya kita menyimpulkan bahwa kita mendapatkan potongan yang disebut sebagai potongan pembelian. Berapakah nilai potongan pembeliannya? Nilai potongan pembeliannya adalah 3%. 3% dari mana? Nanti 3% dari nilai utang kita. Bukan lagi 16 juta nih ya utang kita. Nilai utang kita kepada CV Lucky Day adalah 12 juta. Maka di sini 3% dari 12 juta adalah 360.000. Nah, karena ada potongan pembelian, maka di sini nilai kas yang dibayar hanya 11.640. Kenapa potongan pembelian itu dikredit? Potongan pembelian adalah pembelian yang berkurang. Pembelian itu adalah beban. Potongan pembelian berarti beban yang berkurang. Maka di sini potongan pembelian posisinya ada di sebelah kredit. Kita lanjutkan ke transaksi berikutnya tanggal 14 Januari. Dijual barang dagangan 100 pak seharga 10 juta kepada PT Zoo dan diterima per kas 10 juta. Ongkos kirim 200.000 FOB Destination Point. Untuk mencatat transaksi penjualan barang dagangan, maka digunakan akun penjualan di sini. Penjualannya bertambah. Dengan menjual, penjualan bertambah. Penjualan posisinya di sebelah kredit karena penjualan itu sekali lagi termasuk kelompok pendapatan ya. Maka kalau terjadi atau kalau bertambah ada di sebelah kredit. Kemudian kasnya karena diterima di sini ya, karena menjual kemudian diterima kas, maka kas bertambah. Kas bertambah 10 juta. Nah, selanjutnya di sini masih dalam kalimat masih dalam rangkaian transaksi tanggal 14 ada ongkos kirim 200.000 dengan syarat FOB Destination Point. Maka Anda pahami lagi ya, sekali lagi, Anda harus sudah memahami nih tentang syarat penyerahan barang. FOB Destination Point ini artinya perangko gudang pembeli. Artinya, barang yang dijual kepada PT Zoo ini harus kita yang mengantar. Ada ongkos kirim 200.000, itu harus kita tanggung. Karena kita di sini bertindak sebagai penjual. Ya, bukan ditanggung oleh PT Zoo, tetapi ditanggung oleh kita sebagai penjual. Karena syaratnya begini, perangko gudang pembeli atau FOB Destination Point. Barang diserah terimakan di gudang pembeli. Karena kita yang menanggung, maka ada akun yang namanya beban angkut penjualan dengan nilai 200.000. Nah, beban ini bertambah ya dengan mengeluarkan ongkos angkut di sini, maka beban bertambah 200.000. Kemudian di sini kasnya berkurang. Untuk membayar ongkos ini, maka kas itu berkurang dengan nilai 200.000. Selanjutnya adalah transaksi tanggal 15 Januari. Dibayar per kas beban gaji bagian kantor 10 juta. Maka kita mencatatnya di sini beban gaji debit 10.000 atau 10 juta ya. Kemudian kasnya berkurang 10.000. Selanjutnya kita masuk ke transaksi berikutnya tanggal 17 Januari. Dibeli perlengkapan toko secara tunai senilai 1 juta. Maka kita menganalisanya dengan membeli perlengkapan, ada akun perlengkapan yang bertambah. Perlengkapan toko bertambah 1 juta. Karena harta, maka perlengkapan toko kalau bertambah posisinya ada di debit. Kenapa tidak menggunakan akun pembelian? Karena yang dibeli adalah perlengkapan toko. Ingat ya, akun pembelian itu hanya digunakan untuk mencatat pembelian barang dagangan. Nah, kemudian karena secara tunai, maka digunakan akun kas. Karena membeli, maka kasnya berkurang. Kas berkurang di sebelah kredit. Kenapa? Karena kas harta. Nah, kas berkurang di sini sebelah kredit senilai 1 juta. Nah, selanjutnya tanggal 18. Dibeli barang dagang dari CV Lovely Day 300 pak gula dengan harga faktur 24 juta dengan syarat 3/10 N/30. Nah, ini menunjukkan transaksi itu dilakukan secara non-tunai. Karena ada kalimat faktur, ada kalimat syarat, maka menunjukkan transaksi pembelian ini dilakukan non-tunai. Nah, apa akun yang digunakan? Kita lihat ini pencatatannya. Dibeli barang dagang, maka menggunakan akun pembelian dengan nilai 24 juta. Pembelian bertambah di debit. Kemudian karena ini non tunai, ya ada syarat segala macam, ada faktur di sini, maka kita menggunakan akunnya utang dagang. Dengan membeli,
maka utang dagang kita itu bertambah. Utang dagang bertambah, posisinya di sebelah kredit. Kemudian transaksi berikutnya tanggal 20. Diterima piutang per kas. Artinya kita menerima uang nih. Menerima uang yang berasal dari piutang dari UD Maju Jaya atas penjualan barang dagangan tanggal 12 Januari. Nah, artinya kita lihat di sini transaksi tanggal 20 itu punya kaitan dengan transaksi tanggal 12. Kita menerima dari UD Maju Jaya pelunasan piutang yang terjadi akibat penjualan barang dagangan pada tanggal 12 Januari. Maka kita lihat di sini tanggal 12 Januari. Kalau nggak ngelihat tanggal 12 Januari ya kita nggak bisa menyelesaikan ini. Nah, ada angkanya segala macam ini ya. Maka kita lihat nih tanggal 12 Januari. Tanggal 12 Januari, ini peristiwa sebelumnya, dijual barang dagangan kepada UD Maju Jaya. Barang dagangan senilai 10 juta, syarat 2-10N-30. Ada syarat pembayaran ini, maka hati-hati ketika kita menyelesaikan transaksi di tanggal 20 ini. Apakah syarat pembayaran ini masih berlaku nih? Nah, kita lihat di sini, 10 hari sejak tanggal 12, berarti tanggal 22, di sini kita menerimanya tanggal 20. Artinya di sini syarat pembayaran itu masih berlaku. Ada potongan nanti yang akan kita berikan kepada UD Maju Jaya. Kita lihat di sini transaksi sebelumnya itu adalah nilainya 10 juta. Maka di sini nilai utang dari UD Maju Jaya itu senilai 10 juta. Kita lihat di sini piutang dagang kita berkurang 10 juta. Lihat nih, jurnal tanggal 20. Karena pelunasan dari UD Maju Jaya, maka piutang kita berkurang 10 juta. Piutangnya berkurang 10 juta. Nah, kemudian akun berikutnya adalah penerimaan kas. Diterima piutang per kas, ada kas. Kas kita bertambah akibat menerima dari UD Maju Jaya di sini. Kas bertambah sebelah debit. Nah, tetapi di sini jumlah kasnya bukan 10 juta. Kenapa? Karena ada potongan di sini. Bahwa kalau UD Maju Jaya ini membayar dalam jangka waktu 10 hari, maka akan mendapatkan potongan sebesar 2%. Maka di sini ada potongan yang disebut dengan potongan penjualan. Potongan yang diberikan karena kita tadi memberikan syarat pembayaran ini. Kita harus memberikan potongan kepada pembeli, ngasih diskon kepada pembeli. Ada potongan di sini karena pembeli melunasi dalam jangka waktu potongan. Berapa potongannya? 2%. 2% dari mana? 2% dari 10 juta. Maka potongannya senilai 200.000. Sehingga nilai kas yang kita terima hanya 9.800.000 atau 9.800 ya. Kali lagi angka ini dalam ribuan rupiah. Selanjutnya tanggal 23 Januari. Dibeli secara tunai barang dagangan dari CV Lovely Day dengan harga 32 juta. Membeli secara tunai. Membeli maka menggunakan di sini akun pembelian. Kenapa? Karena yang dibeli barang dagangan. Pembelian bertambah 32 juta. Kemudian karena tunai, maka kasnya berkurang 32 juta. Jadi pencatatan untuk tanggal 23 Januari di sini, pembelian debit dan kas kredit. Tanggal 24, membayar beban angkut pembelian barang dagangan 500.000. Membayar beban angkut pembelian. Maka digunakanlah akun beban angkut pembelian. Beban bertambah debit 500.000, kemudian kasnya berkurang ya, karena membayar maka kas berkurang 500.000. Kemudian transaksi tanggal 25. Dijual barang dagangan 200 pak seharga 20 juta kepada PT Lausa dan diterima per kas 20 juta. Kemudian kita lihat ini transaksi berikutnya tanggal 25. Dijual barang dagangan 200 pak seharga 20 juta kepada PT Lausa dan diterima per kas 20 juta. Artinya di sini transaksi penjualan itu dilakukan secara tunai. Maka akun yang digunakan kita lihat di sini tanggal 25. Akun yang kita gunakan adalah akun kas. Kasnya bertambah karena kita menjual secara tunai di sini. Senilai 20 juta atau 20.000 di sini ya. Kemudian penjualan, dijual barang dagangan, kita menggunakan akun penjualan. Penjualan bertambah itu sebelah kredit. Jadi pencatatannya kas debit penjualan kredit. Kemudian untuk tanggal 26, dibayar per kas pembelian barang dagang yang dibeli tanggal 18 Januari. Maka untuk menyelesaikan transaksi tanggal 26 ini, kita lihat transaksi sebelumnya. Transaksi 18 Januari. Kita tengok 18 Januari. Ini transaksi 18 Januari. Dibeli barang dagangan dari CV Lovely Day dengan harga faktur 24 juta.
ada syarat pembayaran 3/10N/30, artinya nanti kalau diselesaikan transaksi ini dalam jangka waktu 10 hari dari tanggal transaksi, maka akan mendapatkan potongan 3%. Apakah kalau membayar tanggal 26 ini masih dalam jangka waktu potongan? Maka ini masih dalam jangka waktu potongan ya, karena maksimal di sini 10 hari. Berapa potongannya? Potongannya sebesar 3%. 3% dari mana? Dari 24 juta. Karena dibayar, maka utang di sini berkurang 24 juta. Utang kalau berkurang, posisinya ada di sebelah debit. Nah, karena masih dalam jangka waktu potongan, maka ada akun yang disebut sebagai potongan pembelian. Nilai potongan pembeliannya sebesar 3% dari 24 juta. 3%-nya adalah 720.000. Nah, karena ada potongan di sini, maka uang kas kita yang berkurang, ada kas berkurang nih, dibayar per kas. Uang kas kita yang berkurang hanya 23.280.000. Kas berkurang sebelah kredit ya. Potongan pembelian juga sebelah kredit. Karena sekali lagi potongan pembelian itu maknanya adalah pembelian yang berkurang atau beban yang berkurang. Transaksi berikutnya transaksi tanggal 28. Dijual barang dagangan 50 pak seharga 5 juta kepada PT Zoo dan diterima per kas 5 juta. Artinya di sini transaksi tanggal 28 itu dilakukan secara tunai. Kita menjual barang dagangan secara tunai. Karena kita menjual dan menerima uang di sini, maka kas kita bertambah 5 juta. Kemudian akun berikutnya adalah akun penjualan. Dijual barang dagangan, maka digunakan akun penjualan. Penjualan bertambah, posisinya ada di sebelah kredit. Sehingga di sini kas debit 5 juta, penjualan kredit 5 juta. Nah, transaksi berikutnya adalah transaksi tanggal 30. Dibayar beban listrik, air, dan telepon 3 juta. Maka kita menggunakan akunnya adalah beban TAL, telepon, air, dan listrik, bertambah 3 juta sebelah debit. Kemudian karena membayar, maka ada akun kas. Kasnya berkurang karena dipakai untuk membayar di sini. Maka kas berkurang sebelah kredit 3 juta. Selanjutnya, selesai kita mencatat seluruh transaksi dari UD Rifka di sini, kemudian kita jumlahkan ini. Kolom debit dijumlahkan, kolom kredit dijumlahkan. Jumlahnya pastikan harus sama. Di sini berjumlah 582.400.000 ya. Pencatatan di sini sekali lagi dalam ribuan rupiah. Debit kredit posisinya harus seimbang. Kalau tidak seimbang berarti ada pencatatan yang salah. Demikianlah contoh pencatatan transaksi dari perusahaan dagang ke dalam jurnal umum. Terima kasih Anda sudah menonton tayangan video kami. Jika masih ada pertanyaan dan jika ada saran, silakan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa berikan like untuk video ini. Dan jika Anda menganggap tayangan ini menarik dan berguna bagi orang lain, silakan share. Saya ingatkan kembali, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Dan bagi yang sudah subscribe, jangan lupa aktifkan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di channel Natagama Televisi.